wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita di perkuliahan penginderaan jauh kelautan untuk pertemuan ketiga. Jadi kita akan belajar beberapa hal untuk hari ini. Mungkin yang pertama nanti akan dijelaskan oleh teman kita Nurul dan Ayu. Pada Nurul sama Ayu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar sinyal penginderaan jauh. Yang pertama ada komponen dasar. Komponen dalam sistem ini bekerja sama untuk mengatur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek tersebut. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik pada target mutlak diperlukan. Energi berinteraksi dengan target dan sekaligus berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi dari target kepada sensor. Sensor adalah sebuah alat yang mengumpulkan dan mencatat radiasi elektromagnetik. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima. Setelah dicatat, data akan dikirimkan ke stasiun penerima berupa citra. Citra ini kemudian diinterpretasi untuk menyairkan informasi mengenai target. Proses interpretasi biasanya berupa gabungan antara visual dan automatik dengan bantuan komputer, perangkat lunak, pengolah citra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi energi. Jadi di sini ada pemancaran, penyerapan, dan pantulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemancaran terlebih dahulu. Tentang pemancaran ini kita ibaratkan sedang memegang selang, lalu menghidupkan selang, keluar air, tapi di depannya itu ada bola. Terus air itu memancarkan ke bola, terus airnya memencar. Nah, itulah scattering atau pemancaran. Yang kedua itu ada absorption, penyerapan. Itu diibaratkan kita menghidupkan selang, airnya itu menuju ke busa, di depan busa. Jadi itu yang dinamakan penyerapan. Dan yang ketiga itu reflected, itu memantulkan. Berarti kita sedang membuka selang, terus memancarkan air ke tembok. Jadi dia memantul kembali ke selang. Jadi di sini radiasi yang kita ambil dari pemancaran itu menyerap, tapi sebelum dia menyerap ke permukaan bumi, dia tuh melewati rumah kaca atau pohon-pohon atau jalan gitu, terus masuk, baru diserap oleh permukaan bumi, lalu keluar lagi, dipantulkan. Setelah keluar semuanya, dipantul menuju satelit, dan itulah menghasilkan sensor. Terima kasih. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dan energi yang dihasilkan. Dan semakin tinggi frekuensinya, perbedaan karakteristik energi gelombang digunakan untuk pengelompokan energi elektromagnetik. Selanjutnya saya akan menjelaskan spektrum elektromagnetik. Adalah sebuah komponen utama dari kebanyakan sistem PJ untuk lingkungan hidup, yaitu sebagai medium untuk pengirim informasi dari target kepada sensor. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, wavelength, frekuensi, amplitude, kecepatan. Amplitude adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang
melalui suatu titik dalam suatu waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambat gelombangnya. Karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan, panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Sekian panjang satu gelombang, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin pendek satu gelombang, semakin tinggi frekuensinya. Baik, tadi sudah kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh teman kita Ayu dan Nurul. Jadi bisa dilihat teman-teman di sini sekilas ya bahwa izinkan saya dulu membuka masker agar suaranya lebih jelas. Jadi kan ada komponen dasar untuk penginderaan jauh ini, ada target, ada transmisi, ada sensor, ada sumber energi. Nah tadi sudah dijelaskan mengenai sumber energinya secara sekilas, kemudian target-targetnya, kemudian tadi kita bisa mendengarkan juga menonton bahwa semua yang ada di sini akan ke sensor, terus interaksi energinya ada scattering, ada absorption atau penyerap, ada juga yang dipantulkan. Nah, yang paling penting teman-teman harus tahu bahwa sinyal elektromagnetik itu bentuknya kayak gini, bahwa nanti ada gelombang seperti ini yang berarah vertikal dan juga berarah horizontal. Nah, komponennya tadi sudah dijelaskan, ada panjang gelombangnya dan amplitudonya. Nah, amplitudo adalah dari atas sampai bawah, sedangkan biasanya kalau tinggi gelombang juga sama dengan amplitudonya. Nah, untuk spektrum elektromagnetik, nanti ini akan kita bahas ke depannya, semuanya berbasis ini, bahwa kita bisa lihat ini ada cahaya tampak, ada juga cahaya tidak tampak, di mana ada microwave, habis itu ada UV, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar lebih detail, setelah ini akan dijelaskan teman-teman yang berikutnya tentang bagaimana spektrum elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan unit pengukuran pada penginderaan jauh. Perlu kita ketahui bahwa syarat dan unit pengukuran ini, observasi jarak jauh membutuhkan sumber energi dan sensor yang dapat mendeteksi pada energi elektromagnetik yang dapat meninggalkan permukaan di bumi, lalu meninggalkan permukaan di bumi menuju bidang pandang sensor. Nah, energi elektromagnetik yang diinginkan memiliki intensitas tertentu, yang yaitu spektral dan arah. Nah, pada gambar di sini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat energi radiasi. Energi radiasi itu dapat diukur dalam satuan joule. Dalam satuan joule ini energi yang paling dasar. Energi yang paling dasar pada permukaan bumi ini lalu mengacu pada total yang dipancarkan oleh sinar matahari ke segala arah menuju ke permukaan. Yang kedua, radian flux radiasi. Radian flux radiasi diukur dalam watt. Watt itu simbolnya W yang melalui jumlah joule yang terdapat di permukaan bumi ini, lalu mewakili laju transfer energi yang menuju ke arah ke permukaan pada waktu persatuan waktu. Yang ketiga, kerapatan flux radiasi. Kerapatan flux radiasi ini lajunya perpindahan antara energi dengan persatuan luas yang di luar permukaan, lalu diukur dengan satuan watt meter persegi. Yang keempat, ada radian kerapatan flux. Radian kerapatan flux ini meninggalkan permukaan ke segala arah, lalu menuju ke arah yang mau dituju ke persatuan yang luas. Dan yang kelima, radiasi iradian. Radiasi iradian ini radiasi flux yang terjadi pada permukaan persatuan luas. Lalu konsepnya sama. Konsep sama dengan pancaran sinar yang mengacu pada energi yang diberikan matahari tersebut, lalu kembali lagi ke permukaan dan meninggalkan pada permukaan cahaya tersebut. Yang keenam, intensitas radiasi. Intensitas radiasi adalah energi total yang meninggalkan permukaan persatuan sudut padat dengan simbol seperti ini. Lalu sudut solid ini adalah sudut 3D yang mengacu pada area permukaan satelit tersebut. Dan yang ketujuh, pancaran L. Pancaran L ini adalah energi total yang keluar pada arah tertentu
dan memiliki persatuan luas dan sudut pengukuran dengan istilah yang paling mendasar dari remote penginderaan jauh, karena ia menjelaskan dengan tepat ada pada sensor di gambar tersebut. Lalu pancaran L ini akan mengacu pada ke arah energi dari suatu luasan luas permukaan yang dihantarkan dari matahari ke permukaan bumi dengan panjang gelombang, dan satelit yang diletakkan pada permukaan ini memancarkan pada permukaan yang jelas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum radiasi elektromagnetik. Pengertian dari radiasi elektromagnetik itu merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dengan merambat melewati ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu adanya cahaya tampak yang merupakan salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik itu dipancarkan oleh benda hitam, di mana benda hitam itu merupakan pemancar sempurna karena dia itu menyerap dan memancarkan semua energi yang diterimanya. Ketika sebuah benda tidak menyerap energi itu disebut dengan benda putih. Dari radiasi elektromagnetik yang tadi dipancarkan oleh benda hitam itu dicirikan oleh hukum Planck. Hukum Planck itu menjelaskan adanya rapat spektrum radiasi yang dilepas dari benda hitam dalam keseimbangan termal pada temperatur. Termal itu merupakan kolom udara naik pada ketinggian rendah atmosfer bumi. Dari hukum Planck itu terdapat rumus Mn alfa sama dengan C1 per alfa pangkat 5 E buka kurung pangkat C2 per alfa T kurang 1 tutup kurung, di mana Mn alfa ini satuannya itu W meter pangkat min 2 mikrometer pangkat min 1. Itu menunjukkan keluarnya spektral radiasi pada panjang gelombang. Terus C1 dan C2 itu merupakan konstanta, di mana C1 itu merupakan konstanta C1 itu 3,741 kali 10 pangkat 8 W M pangkat min 2 mikrometer pangkat 4, dan C2 itu 1,438 kali 10 pangkat 4 mikrometer K. T itu merupakan temperatur dengan satuan Kelvin. Ini merupakan black body dari benda hitam. Sekian penjelasan dari hukum radiasi elektromagnetik. Baik, di sini saya akan menjelaskan interaksi atmosfer. Dari interaksi atmosfer, penyusun utamanya itu yaitu matahari. Atmosfer ini merupakan selubung gas atau lapisan udara gas yang menyelimuti permukaan bumi tersebut. Hanya sebagian kecil tenaga elektromagnetik dari radiasi sinar matahari yang dapat mencapai ke permukaan bumi. Bagian dari gelombang spektrum elektromagnetik yang dapat menembus bumi melalui celah-celah atmosfer dan sampai ke permukaan bumi yang dipancarkan hanyalah sedikit yang masuk ke permukaan bumi, dan sebagian dihamburkan, dipantulkan, dan diserap kembali ke atmosfer itu sendiri. Karena adanya unsur kimia yang menyerap energi, sebenarnya tidak semua cahaya matahari terpancar masuk ke permukaan bumi, yang diakibatkan karena adanya hambatan oleh atmosfer melalui pantulan transmisi. Salah satu hambatan itu, yang pertama itu kondisi cuaca yang buruk menjadi faktor masuknya ke permukaan bumi. Gas partikel tersebut terdiri dari air, oksigen, karbon dioksida, radiasi gelombang elektromagnetik, awan, debu, uap air. Radiasi yang digunakan dalam penginderaan jauh dapat mencapai permukaan bumi di
wilayah ini harus melewati berbagai kondisi di atmosfer. Oke, baiklah, di sini saya akan lanjut menjelasin yang bagian komponen utama penduduk atmosfer itu yaitu matahari. Nah, di mana komponen-komponennya itu hutan, air, rumput, dan lain sebagainya. Komponen utama itu membutuhkan satelit, di mana kegunaan satelit itu yang satu dapat mengatur kecepatan rotasi, dan yang kedua adanya siang dan malam, dan yang ketiga mengontrol dan melindungi hantaman dari benda-benda luar angkasa supaya tidak terjadi kecelakaan di dalam benda-benda luar angkasa seperti komet dan asteroid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi dengan objek yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh rekan sebelumnya tentang spektrum elektromagnetik. Di sini cahaya yang masuk ke permukaan bumi itu sedikit karena dilapisi oleh lapisan atmosfer. Contohnya aja objek yang ada di bumi itu pasir. Mengapa pasir kita lihatnya itu warnanya gelap? Karena di sini cuma mendapatkan sedikit saja pantulan gelombangnya. Lalu di sini juga ada grassland atau padang rumput. Padang rumput itu warnanya cerah karena ia mendapatkan pantulan gelombang yang tinggi gitu. Di sini kurang lebih 70%. Dan sebelumnya juga udah dijelaskan oleh Nurul Insyira, semakin pendek gelombang yang masuk maka semakin tinggi panjang gelombangnya, dan sementara semakin panjang gelombang maka semakin rendah pula pantulan gelombangnya. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung tentang interaksi dan maupun objeknya. Nah, di sini kan ada objek yaitu gunung. Nah, di sini energi matahari masuk ke permukaan bumi. Itu langsung ke permukaan puncak gunung. Nah, di mana setiap objek memiliki sifat yang berbeda sehubungan dengan refleksi atau pengiriman energi ke sensor. Objek dengan reflektivitas tinggi ditampilkan dengan cerah pada gambar, sedangkan objek dengan reflektivitas rendah tampak gelap pada gambar. Nah, itu contohnya, ini permukaan puncak gunung yang tertutup salju. Tertutup salju memiliki reflektivitas yang tinggi sehingga nampak lebih terang daripada puncak gunung yang ditutupi oleh larva dingin. Sekian, terima kasih. Selamat guys, sini saya akan menjelaskan bentuk refleksi sinyal spektral yang pada objek permukaan bumi. Ya, pada gambar sini dapat kita lihat bentuk pemantulan dari sinyal spektral ke permukaan bumi, yaitu ini terjadi pemantulan majemuk, yaitu mengantuk ke bumi, baru mantul lagi ke visioner, baru kembali lagi ke bumi, baru kembali lagi ke visioner, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah lapisan visioner yang merupakan lapisan atmosfer yang paling luas. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan satelit tidak naik ke angkasa, yaitu ada ozon, ionosfer, dan eksofer. Refleksi atau pemantulan akan terjadi jika gelombang EM menabrak bumi, tanah, gunung, atau benda logam yang ada di permukaan bumi. Pemantulan ini mirip dengan pemantulan yang terjadi pada cahaya yang menabrak ke permukaan cermin. Jika pemantulan tersebut dari konduktor yang ideal, semua energi akan dipantulkan. Dan jika sebagian energi juga akan diserap dan didedikasikan menjadi panas. Secara umum ada 4 jenis perambatan sinyal, yaitu pertama merambat di atas permukaan bumi, yang kedua merambat di luar angkasa, dan merambat di luar angkasa bebas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinyal pantulan tunggal. Nah, sumber sinyal ini dikirimkan oleh satelit pada sistem penginderaan jauh juga sangat penting keberadaannya. Tenaga tersebut mengenai objek permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke permukaan. Jumlah sinyal
yang diterima oleh sensor tergantung jumlah tenaga asal dan tergantung pula karakteristik objeknya. Bagi sinyal pantulan, jumlah tenaga yang diterima oleh sensor sebesar pantulan atau persen dikalikan jumlah tenaga yang mengenai objek. Daya pantulan misalnya yang mengenai objek sebesar 100 unit, daya pantulannya 30%, maka jumlah tenaga yang didapat mencapai sensor 30 unit. Kesimpulannya, semakin banyak sinyal yang diterima oleh permukaan akan semakin cerah wujud objeknya pada citra. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi kita sudah menonton sama-sama presentasi dari teman-teman kalian mengenai untuk materi hari ini. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar, bertanya, dan kita aktif di sana. Sekian perkuliahan hari ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu sering mencuci tangan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.